Bab 17. Memutus proses ta'aruf. Aiman tidak menyangka kalau selama 1 bulan lebih ia tidak menemui Anisah. Ternyata gadis itu sedang sakit parah. Selama itu memang ia sibuk menata hati untuk segera mengambil keputusan besar dalam hidupnya, melanjutkan ta'aruf atau membatalkan. Saya atas nama Anisah memohon maaf sebesar-besarnya pada Nak Aiman. Maaf Nak, saya tidak tahu kalau selama ini Anisah mengidap kanker. Ia sangat pintar menyembunyikan penyakitnya dari kami, ungkap Ustadz Fitrah sedih. Saya yang seharusnya minta maaf pada Ustadz sekeluarga karena kesibukan saya akhir-akhir ini sehingga tidak pernah menemui Anisah. Ustadz Fitrah menangis tergugu. Aiman semakin sungkan dan merasa bersalah. Padahal bukan karena itu Ustadz Fitrah menangis. Ustadz, lirihnya, Nak, maafkan Anisah sudah membohongimu selama ini, ungkapnya lirih. Aiman semakin tidak mengerti apa maksud ucapan Ustadz Fitrah. Maksud Ustadz apa? Saya tidak mengerti. Pemuda tampan itu mengernyit meminta penjelasan. Anisah sudah membohongi Nak Aiman. Selama ini dia tidak melanjutkan pendidikan. Selama ini Anisah tidak kuliah. Setelah Nak Aiman mendaftarkan, ia hanya 1 kali datang untuk kuliah. Selanjutnya dia bekerja di sebuah toko bahan-bahan pokok. Uang yang Nak Aiman berikan selama 6 bulan ini ia buat untuk belanja keperluan pribadi, dan sisanya setelah divonis kanker stadium akhir ia gunakan uang itu untuk kemoterapi, ungkap Ustadz Fitrah tetap menangis tergugu. Astagfirullahalazim, ucap Aiman terkejut. Ia tidak menyangka uang yang ia berikan pada Anissa untuk biaya pendidikan dan keperluan kampus disalahgunakan oleh gadis itu. Ia sangat kecewa. Bukan karena harus kehilangan uang dengan jumlah yang lumayan, tapi lebih pada kepercayaan. Anissa sudah menghancurkan kepercayaannya dan ia sangat tidak suka. Sungguh saya juga merasa dibohongi Nak. Kami sama sekali tidak tahu. Kebenaran itu terungkap 1 bulan ini. Anissa selalu berangkat pagi dan pamit pada kami untuk pergi kuliah, tapi nyatanya tidak. Dia juga menutupi penyakitnya dari kami. Kalau saja kertas hasil kemoterapi tidak ditemukan ibunya, ucap Ustadz Fitrah. Laki-laki paruh baya itu terlihat kecewa dan sedih. Berapapun uang yang Nak Aiman keluarkan untuk biaya pendidikan Anissa, insya Allah kami akan mengembalikan dengan mengangsur, ucapnya lagi. Sungguh saya tidak mempermasalahkan uang itu Ustadz. Insya Allah ikhlas kalau toh uang itu sudah tidak ada. Meskipun mendapatkannya harus dengan bekerja keras dulu. Ini masalah kepercayaan. Bagaimana saya bisa mempercaya Anisah lagi setelah apa yang dia lakukan pada saya? Ucapnya. Maafkan Anisah Nak. Berulang kali Ustadz Fitrah meminta maaf atas kesalahan sang putri. Insya Allah saya akan memaafkannya, tapi maaf tidak bisa serta-merta menghilangkan rasa kecewa ini. Sungguh saya sangat kecewa dan maaf. Dengan berat hati saya tidak bisa melanjutkan proses ta'aruf ini Ustadz, ungkapnya mantap. Iya Nak, saya bisa menerima keputusan Nak Aiman. Anisah tidak pantas mendapatkan laki-laki sebaik Nak Aiman, ungkapnya penuh penyesalan. Saya yakin kalau Anisah masih diberi umur panjang dan mau berubah menjadi lebih baik lagi, dia akan mendapatkan laki-laki yang lebih baik dan jauh lebih baik dari saya. Amin, semoga. Insya Allah besok saya akan menemui Anissa untuk menjenguk dan membahas tentang ta'aruf ini. Iya Nak, silakan. Saya akan menunggu Nak Aiman besok di rumah sakit. Sekali lagi terima kasih, ucapnya. Aiman tersenyum mengangguk. Setelah bersalaman, Ustadz Fitrah keluar dari ruangan Aiman. Tapi sebelum keluar, laki-laki paruh baya lebih itu mengusap air mata yang sejak tadi menetes. Ada perasaan iba dalam hati pemuda tampan itu. Namun ia bisa apa? Sudah cukup ia membantu Anissa yang ujung-ujungnya ia dikecewakan. Ya Allah, aku kembalikan dan kupasahkan semua ini padamu. Di mana dan dengan siapa hatiku nanti berlabuh. Aku yakin Engkau sudah menyiapkan jodoh terindah untukku. Kalau boleh bermimpi dan berharap,
Aku berharap perempuan itu adalah Alika. Kalau bukan dengannya, maka musnahkan perasaan cinta dan sayang ini, supaya aku bisa membuka hati untuk perempuan lain yang baik untukku, menata rumah tangga yang sakinah menuju surgamu kelak. Amin, lirihnya. Aiman mengusap kasar mukanya. Edi melihat sang sahabat sekaligus bos tampaknya itu melamun dan terlihat frustasi. "Kamu kenapa, Man?" tanya Edi sedikit mengejutkan Aiman. Aiman mencoba menerbitkan senyum manis di hadapan Edi. Ternyata Allah masih sayang aku. Allah menunjukkan sisi negatif Anissa di saat hatiku ragu pada kelanjutan ta'aruf ini. Bahkan Ustadz Pitra selaku ayah Anissa yang memintaku memutuskan proses ta'aruf, ungkapnya lega. Alhamdulillah, aku terus senang mendengarnya. Semoga kamu segera mendapatkan pengganti Anissa yang jauh lebih baik lagi. Kamu laki-laki baik, tidak sepertiku. Allah akan memilihkanmu perempuan yang baik juga. Ngomong-ngomong, sisi negatif apa sehingga Ustadz Pitra sendiri jauh-jauh menemuimu ke sini? Bahkan aku melihat wajahnya terlihat sedih setelah keluar dari ruanganmu, ucap Edi. Aiman menceritakan tentang Anissa sesuai apa yang diceritakan Ustadz Pitra tadi. Edi sampai tercengang mendengarnya. Edi memang sahabat sekaligus orang kepercayaan Aiman. Bahkan ia tidak segan menceritakan perasaannya terhadap Alika. Meskipun tidak sepenuhnya ia ceritakan. "Awas ngeces, gak usah sampai segitunya kali," ucapnya meledek sang sahabat, membuat Edi menggaruk kepala sambil tertawa nyengir. Gayanya, padahal tadi aku lihat mukanya gak bersahabat dan melamun gitu. Sampai aku masuk pun kamu gak sadar, ucap Edi balik meledek, membuat Aiman langsung terdiam.